Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi fi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asturakum ya ahla darki wa ya ahla batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Nurul Qamar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua bisa kembali hadir di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkaji hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan ini membuahkan perkumpulan dengan Rasulullah SAW kelak di akhirat. Kita berkumpul di sini niatnya tak lain adalah untuk bersama-sama menghidupkan sunnahnya Nabi, ilmunya Nabi. Tidak ada niat duniawi, tidak ada niat apapun kecuali untuk melestarikan ilmunya Nabi Muhammad. Maka semoga dengan ini kita kelak bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah, kita masih pada hadis yang ke-19 di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu memboncengkan Sayyidina Abdullah bin Abbas yang masih muda. Diboncengkan naik kendaraan onta ataupun kendaraan lainnya. Di situ Rasulullah memberi nasihat kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Di antara nasihat beliau selanjutnya yaitu beliau menasihatkan wa'lam, ketahuilah annal ummata, sesungguhnya umat, seluruh umat, lawij tama'at, jika mereka berkumpul bersatu ala an yanfa'uka, untuk memberi manfaat ka kepada kamu, bisyai'in, dengan sesuatu apapun, lam yanfa'uka, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepada kamu illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu laka, yang benar-benar telah Allah tentukan kepadamu sesuatu tersebut untuk kamu. Walau ijtama'u ala ayadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaik. Sebaliknya, jika semua umat mereka berkumpul untuk memberi bahaya, untuk membahayakan dirimu dengan sesuatu apapun, maka tidak akan bisa membahayakan kamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untukmu, yang akan menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat itu pena al-qalam, dan telah kering itu suhuf, lampiran-lampiran atau papan-papan yang ditulis di situ. Jadi di hadis ini, di nasihat selanjutnya ini, Nabi SAW memberikan pelajaran lagi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas agar menjadi pemuda yang kokoh imannya, hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kemarin Nabi memberikan nasihat kepada beliau, kalau kau minta sesuatu, mintanya sama Allah. Hati tautkan, hubungkan selalu sama Allah. Bahkan
masalah sandal yang putus talinya saja, hati itu minta sama Allah. Sandal putus, ya Allah saya pengen sandal. Hati diisi dipenuhi dengan Allah. Jangan ketika sandal atau hajat-hajat kecil kita tidak ingat Allah sama sekali. Sandal putus, yang ingat duit banyak. Langsung beli sandal bisa, 10 bisa. Hatinya tidak ada hubungan sama Allah SWT. Nah, disinilah Nabi mengajari beliau untuk supaya hatinya terpaut terus sama Allah. Beliau di sini juga meneruskan agar benar-benar mantap dan kokoh imannya sama Allah. Di hadis ini intinya beliau menyatakan, wahai Abdullah bin Abbas, secara khusus untuk beliau dan secara umum untuk kita semua, jika ada seluruh umat, seluruh makhluk pengen ngasih manfaat, maka tidak akan bisa kecuali yang ditentukan oleh Allah. Sebaliknya, jika mereka semua penghuni langit, penghuni bumi, seluruh makhluk ini dari jin, manusia yang kelihatan ataupun tidak, memberikan bahaya atau pengen mencelakakan, sama sekali juga tidak bisa mencelakakan kita kecuali sesuai takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat ataupun madarat, manfaat ataupun bahaya, tidak ada yang bisa memberikan itu semua, melakukan itu semua secara hakikat kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini beliau mengajarkan kita agar jangan jadi orang yang panikan. Jangan jadi orang yang mudah panik, mudah takut dengan segala sesuatu. Rasa takut, rasa panik, ya manusiawi, tapi jangan sampai menjadikan kita itu depresi, apalagi sampai stres. Musim corona kemarin, karena saking takutnya kena corona, padahal tidak kena corona. Gara-gara kepikiran corona korini, akhirnya dia darah tinggi malah geblak. Sakit, banyak orang sakit bukan kena corona, tapi karena terlalu khawatir dengan penyakit yang tidak jelas itu. Akhirnya banyak yang terkena sakit bukan kena corona tapi kena pikirannya yang terlalu kencang. Nah, Nabi di sini menjelaskan yang membantu kita, yang beri manfaat ataupun sebaliknya pengen mencelakai kita nggak akan bisa, siapapun dia, sekuat apapun kekuatannya, sehebat apapun tentaranya ataupun anak buahnya, sekaya apapun dia, tidak bisa memberi manfaat kita. Sekuat apapun dia, tidak bisa mencelakakan kita, kecuali semua itu berjalan atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini, di hadis ini kalau dicermati, Nabi itu pengen ngarahkan umatnya, satu, jangan jadi orang yang mudah panik, ketakutan yang berlebihan. Nomor dua, jangan jadi orang yang sembrono. Oh, semuanya dari Allah, manfaat atau bahaya itu nggak ada yang bisa mendatangkan manfaat atau bahaya kecuali Allah. Terus akhirnya kemudian dia sembrono. Pas hujan tidak pakai payung, hujan tidak bisa jadikan saya sakit. Ya memang benar hakikatnya semua dari Allah, tapi kita di situ disuruh untuk menjaga diri, menjaga diri. Ya hujan payungan, hujan jaketan, jaga kesehatan. Walaupun sehat sakit semuanya dari Allah, manfaat atau madarat semua dari Allah. Karena itu dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam ketika disuruh untuk berdakwah ke Fir'aun, maka beliau Nabi Musa dan Nabi Harun mengatakan, innana nakhafu ayyafruta alaina au ayyatagha. Di sini di ayat ini beliau mengatakan sama Nabi Harun, ya Allah, sesungguhnya kami itu khawatir Fir'aun ini nanti berbuat macam-macam kepada kami, mencelakakan kami. Ini berarti Nabi Musa takut sama Fir'aun? Bukan.
Bukan berarti beliau Nabi Musa dan Nabi Harun ini takut untuk ngadepi Fir'aun, takut dicelakai Fir'aun, tidak. Tapi di sini beliau melakukan perintah Allah agar jangan sembrono, jangan konyol gitu loh. Ya memang semua dari Allah, tapi juga harus ada strategi berdakwah ataupun menghadapi musuh dan seterusnya, harus ada strategi. Musuh tidak bisa bunuh saya kalau Allah. Iya benar, tapi harus strategi, harus diatur. Jangan jadi orang yang juga terlalu lepas kontrol, sembrono. Akhirnya bukan keberhasilan, malah jadi gagal dan bahkan mati konyol nantinya. Di sini Nabi Isa bukan Nabi Musa, Nabi Harun bukan karena takut, tapi karena pengen mendapat petunjuk dari Allah agar strategi dalam menghadapi Fir'aun itu benar dan pas, sehingga tidak konyol nantinya. Ini di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab." Tidaklah ada satu musibah di muka bumi ini, segala hal yang tidak diinginkan menimpa seseorang, wala fi anfusikum, tidak pula musibah yang turun di bumi ataupun turun pada diri kalian illa fi kitab, kecuali sudah ditulis semua oleh Allah, sudah ditentukan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam, al-qalam, pena al-qalam sudah diangkat, wajaffatis suhuf, dan tulisannya sudah kering. Jadi Allah itu punya makhluk yang namanya al-qalam. Al-qalam itu pena. Makhluk al-qalam, pena, yang dia ini saat diciptakan oleh Allah, setelah diciptakan Allah berfirman pada al-qalam tersebut. Bentuknya kayak apa wallahu alam. Tidak seperti pena yang kita lihat, itu beda. Uktub, wahai qalam, uktub, tulislah. Maka al-qalam itu, pena tersebut menyatakan, ya Rabb, wa ma aktub, wahai Allah, apa yang harus aku tulis? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi, uktub maqadira kulli syai'in ma kana wa ma huwa kainun ilal abad. Tulislah wahai qalam, wahai pena, tulislah segala sesuatu takdir yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi sampai selama-lamanya. Ditulis semua. Qalam itu kemudian menulis. Pertama kali yang ditulis qalam di tempat tulisannya, papan tulisannya itu, kalau sekarang lampiran tulisannya itu disebut Lauhil Mahfudz. Ditulis di situ Bismillahirrahmanirrahim, innani anallahu la ilaha illa ana Muhammadun rasuli wa man istaslama liqada'i wa sabara ala bala'i wa syakara na'mai wa radiya bi hukmi katabtuhu siddiqa. Yang pertama kali ditulis oleh qalam ini atas kehendak Allah menulis apa? Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya aku yang memerintah, ini maksudnya Allah. Aku adalah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali aku. Tulisan dari pena tersebut. Muhammadun rasuli, Muhammad adalah utusanku. Ini kalimat pertama yang ditulis oleh al-qalam. Jadi ibarat kita hidup di dunia ini, alam semesta raya ini kayak film itu sudah ditulis oleh sutradara, mulai awal episode sampai akhir episode tertulis semua. Naskah film yang akan terjadi semuanya tercatat. Seperti itu. Qalam ini menulis dari awal Allah menciptakan makhluk sampai selama-lamanya, yang apa yang akan terjadi ditulis semua itu. Dan yang terjadi di alam raya ini tidak lepas dari yang telah ditulis oleh al-qalam, pena tersebut. Kemudian ditulis juga di situ, man istaslama liqada'i wa sabara ala bala'i. Barang siapa yang pasrah itu tunduk dengan ketentuanku dan sabar atas ujianku, bersyukur atas nikmat-nikmatku, ridho dengan ketentuanku, keputusanku, katabtuhu siddiqa, aku akan tulis orang tersebut menjadi orang yang siddiqa, orang yang benar-benar mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siddiq itu derajat di bawah para nabi. Jadi nabi di atasnya ada derajat rasul, nah di bawah nabi ini namanya siddiq. Orang-orang yang benar-benar
jujur menjadi hamba Allah. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu orang yang paling mulia umatnya Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Gelar beliau As-Siddiq, orang yang benar-benar jujur, benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Sampai Nabi memuji beliau, lawuzina imanu Abi Bakr fi kiffah wa imanu tsaqalan fi kiffatin ukhra la rajaha imanu Abi Bakr radhiyallahu anhu. Jikalau imannya Sayyidina Abu Bakar ditaruh di timbangan dan iman seluruh manusia yang lain, umatnya Nabi ini ditaruh di timbangan yang lain, maka iman Sayyidina Abu Bakar lebih mulia dan lebih berat. Ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siddiq beliau, gelarnya As-Siddiq, gelar tertinggi dan di bawah derajatnya para nabi radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu ajmain. Barang siapa yang dia sabar, syukur, kemudian ridho dengan ketentuan yang terjadi dalam hidupnya, maka dia ditulis oleh Allah menjadi hamba yang siddiq, hamba yang benar-benar. Wa hasyartuhu yaumal qiyamah ma'as siddiqin, dan aku akan giring, bangkitkan dia di hari kiamat beserta rombongan orang-orang yang siddiqin, rombongannya Sayyidina Abu Bakar, orang-orang yang benar-benar menghamba kepada Allah, dikumpulkan nanti bersama mereka. Wa man lam yastaslim liqada'i, sebaliknya yang tidak pasrah dengan ketentuanku, walam yasbir ala balai, dan tidak sabar dengan ujianku, walam yashkur na'mai, dan tidak mensyukuri nikmat-nikmatku, walam yarda bi hukmi, dan tidak ridha dengan hukumku, ketentuanku, falyakhruj min tahti samai, hendaklah dia keluar dari bawah langitku, wal yaltamis, dan hendaklah dia mencari ilahan, Tuhan siwai, selain aku. Orang yang tidak sabar diuji sama Allah ketika hidup, orang yang tidak bersyukur diberi nikmat oleh Allah ketika hidup, tidak ridho dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah, dikasih sakit malah marah sama Allah. Saya kok gini-gini terus, sudah sholat, sudah taat, masih aja sakit-sakitan, masih aja saya hidup miskin, masih aja hidup saya kok susah terus. Allah ini gimana sih? Saya kok masih terus kayak gini, padahal sudah tobat saya. Ini marah sama Allah berarti, ngamuk sama Allah, nggak terima seakan-akan. Dikasih oleh Allah, yang diberikan oleh Allah itu yakini dalam diri kita itu terbaik untuk kita. Pas tidak punya, ya yakin itu yang terbaik. Kalau kita jadi orang punya kaya, mungkin lupa sudah dengan ibadah, dengan sholat, apalagi ke masjid, ngurusi bisnis tok wis. Dari pagi bangun pagi ngurusi bisnis sampai tidur, tidak kober ke masjid lagi sudah. Kita diajari Nabi, setiap keadaan yang menimpa kita dalam kehidupan ini, yakini itu yang terbaik dari Allah, pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak sabar, marah sama Allah, tidak terima dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah, maka Allah merintahkan, keluar dia dari langitku, dari bawah langitku, cari langit yang lain, dan cari dia, suruh cari dia Tuhan yang lain selain aku. Apakah ada? Tidak ada. Artinya dia jadi hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tulisan pertama yang ditulis oleh Al-Qalam, makhluk yang diciptakan oleh Allah tadi, pena yang begitu besar, yang mana pena itu menulis di papan Lauhil Mahfuz itu segala sesuatu, ditulis semua kejadian, semua yang terjadi, bahkan duduknya kita seperti ini tertulis semua di Lauhil Mahfuz saat itu, ditulis semua yang terjadi tahun 2002 nanti ada semua sampai hari kiamat, bahkan nanti sampai di surga siapa yang menempati derajat ini di tempat ini, istana ini, semua yang tercatat semua sudah. Menunjukkan sempurnanya Allah sebagai Tuhan, tahu awal akhir bahkan selama-lamanya yang akan dilakukan oleh makhluknya ini apa, di surga nanti makan apa, mereka merasakan kenikmatan apa, sudah tahu semua Allah. Ini Tuhan beneran ya begini. Nah kalau Tuhan nanti 1 tahun yang akan terjadi apa ya, tidak tahu ya, berarti bukan Tuhan. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Dari sebelum ada makhluk sampai makhluk ini terpisah, ada yang di neraka, ada yang di surga punya dapat nikmat, dapat ini, semuanya itu yang apa yang akan terjadi di surga, di neraka, semuanya Allah tahu, ditulis semua. Nggak ada yang lepas dari tulisan tersebut, dan ditulis semua, tercatat lengkap yang namanya Lauhil Mahfuz.
Lauhil mahfud ini papan induk. Jadi itu papan inti yang mana semuanya sudah ditulis sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi di dunia, alam barzah, akhirat, bahkan nanti surga neraka yang terjadi semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sempurnanya Allah, maha taunya Allah dalam semuanya. Tidak ada yang luput dari maha taunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengatakan yang tertulis di Lauhil Mahfud, Ummul Kitab, itu tidak bisa dirubah. Semuanya sudah tertulis di situ. Semuanya sudah tertulis di situ. Yang bisa berubah, sebagaimana di ayat Al-Quran itu Allah berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yamhullah, Allah itu melebur, menghapus ma yasha, apa yang Allah kehendaki diganti. Tulisan dari pena, kolam tadi itu ada yang diganti sama Allah. Ma yasha, sesuai kehendak Allah. Wa yuthbit, dan ada yang ditetapkan oleh Allah, enggak diganti. Jadi yang ditulis oleh al-qalam, makhluk al-qalam atau pena tadi itu semuanya kalau yang di Lauhil Mahfud inti, papan induk itu tidak berubah, awal akhir semuanya tertulis semua. Tapi kalau yang di papan-papan yang lain, lampiran-lampiran yang lain sebanyak 360 lauh, 360 papan. Nah, ini menurut Imam Sya'roni. Nah, yang 360 papan ini bisa berubah. Ibaratnya begini. Jadi kalau ilustrasi atau kejadian yang semua dari awal sampai selama-lamanya sudah tertulis di Lauhil Mahfud. Cuman selain Lauhil Mahfud, selain papan Lauhil Mahfud ini ada 360 papan, yang mana ini ditampakkan oleh Allah kepada makhluknya yang diizinkan oleh Allah untuk melihat itu, seperti para malaikat dan seterusnya. Kan ada itu cerita orang ahli ibadah, malaikatnya ngomong, kamu ini ahli neraka. Kamu Imam Ghazali menceritakan riwayat ini di kitab syarah daripada Ayyuhal Walad kalau tidak salah itu. Orang ahli ibadah, soleh, tapi di tulisan di papan sana itu tertulis jadi ahli neraka. Malaikat aneh, loh ini hari ibadah kok namanya tertulis jadi penduduk neraka. Akhirnya malaikatnya ini singkat cerita memberi ilham orang tersebut, ngomong pada orang tersebut, kamu ini ahli neraka, ibadah kamu sudah tertulis, tertakdir oleh Allah jadi ahli neraka. Maka orang tersebut menyatakan, saya tidak urusan neraka surga neraka, saya tidak urusan, itu urusannya Allah sudah. Yang saya tahu pokoknya saya ini hamba Allah. Hamba itu harus melakukan sesuatu yang menyenangkan majikannya. Udah, berarti saya di dunia ini tugasnya apa? Ibadah. Ya ibadah udah, mau masalah surga neraka bukan urusan saya. Dia tetap istiqomah ibadah. Setelah tahu dia ini ditulis dijadikan penduduk neraka, tidak berubah, tetap ibadah. Akhirnya setelah sekian lama malaikatnya datang lagi ngasih ilham lagi, kamu namamu sudah tertulis di pintu surga. Diganti sama Allah, dihapus, dijadikan penduduk surga. Nah ini menandakan apa? Berarti ada takdir yang ditampilkan oleh Allah di hadapan para malaikat, dan itu bisa dirubah ataupun tidak sesuai dengan kehendak Allah, sesuai ayat ini, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Tapi wa indahu ummul kitab, tapi yang Lauhil Mahfud ini yang tahu hanya Allah semua. Kalau disimpulkan berarti yang di Lauhil Mahfud itu semuanya tercatat. Contoh, ada orang ditakdir kaya, tapi ternyata di alam dunia dia miskin. Di Lauhil Mahfud aslinya kaya, atau yang di lampiran tadi dia kaya, tapi kok miskin ini? Kok nggak sesuai? Oh ternyata di situ ada dua cabang tulisan, kaya kalau dia ahli sedekah, kalau dia pelit nggak jadi kaya. Takdirnya ada dua cabang. Cuman sudah tercatat semua itu. Kalau dia ahli sedekah, dia ahli nolong orang, dia akan dipermudah pekerjaan jadi orang kaya. Semuanya sudah tercatat. Jadi kalau yang Lauhil Mahfud yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu catatan paling lengkap.
dan yang ditampilkan di depan para malaikat yang diizinkan oleh Allah itu bisa dihapus, bisa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas rufi'atil aqlam kata Rasulullah. Pena yang disuruh oleh Allah mencatat tadi sudah selesai nyatat dan sudah diangkat. Sudah enggak mencatat apa-apa lagi karena sudah dicatat semua yang akan terjadi ilal abad sampai selama-lamanya sudah tercatat semua oleh al-qalam tadi itu, dan papan-papan atau lauh tempat catatan itu semuanya sudah penuh dicatati oleh al-qalam tadi itu. Nah di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar menancapkan kekuatan iman sama Allah. Jangan jadi orang yang terlalu risau, terlalu takut dengan kehidupan. Apapun yang terjadi di depan kita, jangan terlalu takut, karena nggak akan bisa menimpa kita kecuali itu takdir dari Allah sudah. Kita takut kayak apa, mau khawatir kayak apa, kalau Allah takdir kena ya kena. Tapi kalau enggak. Jadi jangan pernah terjadi orang yang ketakutan dengan segala sesuatu. Biasa aja, takut wajar aja. Takut yang menjadikan kita jadi waspada, jangan ketakutan yang berlebihan. Akhirnya kita malah jadi orang yang rugi. Ya kayak tadi itu corona, enggak kena corona, banyak sakit. Karena apa? Karena banyak pikiran, saking stresnya mikir corona, akhirnya takut malah sakit dia. Padahal enggak kena. Ada seorang imam besar namanya Dunnun Al-Masri. Dunnun Al-Masri ini beliau suatu ketika pernah melihat ada kalajengking yang mau mengganggu, akhirnya mau dibunuh sama beliau. Kalajengkingnya lari, nggak bisa ditangkap. Kemudian saat itu beliau ada di dekat Sungai Nil, di pinggiran Sungai Nil. Kalajengking itu mau dibunuh, lari, dan kalajengking itu naik katak, ada katak besar, naik di atasnya, kemudian lari, nggak bisa dikejar. Setelah itu pas dalam keadaan mau mengejar itu, Dunnun Al-Masri tidak sengaja ketemu sama orang yang tergeletak di situ, di sebelah Sungai Nil itu, di pinggiran itu. Dan dia lihat orang ini ternyata mabuk berat, orang yang sudah sempoyongan mabuk berat sudah. Nah di dekatnya itu ada ular yang berbisa, seperti kobra atau lainnya, yang siap untuk menyerang orang ini dalam keadaan mabuk ini. Akhirnya Dunnun Al-Masri ini ulama besar mengamankan orang ini dan membunuh ular tersebut. Ular kan sunnah dibunuh. Nah, kemudian setelah orang ini ditolong, sadar dari mabuknya, mulai sadar, tahu ini ternyata yang nolong ini adalah seorang ulama besar yang terkenal itu, Dunnun Al-Masri. Akhirnya orang mabuk ini merasakan kasih sayang Allah yang begitu luar biasa. Ya Allah, saya ini tukang maksiat, ahli dosa besar, kok ini ada ulama besar kok sampai sini nolong saya. Ada ular tadi, diceritakan sebelumnya, ada ular mau sampean tadi gini-gini. Akhirnya dia tobat sama Allah, menunjukkan kalau Allah tidak menghendaki, belum mati ya tidak mati. Kadang kalau kita lihat video kecelakaan apa, ini kalau secara logika ditabrak mobil dia kan harusnya mati, tapi kadang bangkit melayu ya, tidak apa-apa. Subhanallah. Jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang terjadi, tidak ada yang menimpa, kecuali semua itu sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu risau dengan apa yang kita hadapi di muka, di depan kita, tapi risaulah kalau hubungan kita sama Allah itu enggak beres. Karena semuanya berada di dalam genggaman kekuasaan Allah, semuanya tidak ada yang bisa memberi manfaat atau madarat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Satu cerita juga, Sayyidina Umar, beliau suatu ketika sebagai khalifah yang terkenal adil, beliau pernah pergi ke Syam, daerah Syam. Beliau meneliti rakyat-rakyatnya yang dalam keadaan kekurangan dibantu sama beliau. Terus sekarang itu apa namanya, sidak, suka sidak keliling-keliling. Padahal khalifah besar ini. Pas di Syam itu, akhirnya ketika mau masuk Syam, mau sidak ke Syam, di tengah jalan hampir masuk Syam, dicegat sama Abu Ubaidah.
Abu Ubaidah saat itu jadi pemimpin di situ. Maka diberi kabar, wahai Sayyidina Umar, jangan masuk Syam dulu. Sekarang di Syam ada taun, ada wabah penyakit bahaya. Taun itu lebih ngeri daripada corona. Kena pagi, sore sudah mati. Kena sore, pagi mati. Tidak ada waktu 14 hari, 15 hari apa itu namanya isolasi mandiri, tidak ada. Ini wabah yang benar-benar wabah ini. Kena pagi, sore mati sudah. Kena sore, pagi pasti mati. Ini taun. Kalau bahasa anunya itu wabah anu itu ya, wabah yang mematikan sekali. Sayyidina Umar dilarang jangan masuk dulu. Maka kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu an bukan dilarang, diberitahu Sayyidina Umar di Syam ini ada penyakit taun. Maka beliau mengatakan, ayo kita balik kalau begitu, enggak jadi masuk. Ayo kita rombongan kita balik dulu. Maka Sayyidina Abu Ubaidah menyatakan, loh, atarji'u firaran min qadarillah. Wahai Sayyidina Umar, apakah engkau pergi kembali enggak jadi masuk Syam untuk lari dari takdirnya Allah? Kalau engkau masuk, kalau Allah enggak takdir kena, sampai enggak kena. Kenapa harus balik? Jauh-jauh dari Madinah sampai Syam kok balik? Gara-gara ada penyakit taun di sini. Kok enggak masuk sekalian aja? Maka Sayyidina Umar mengatakan, lau ghairuka qawlaha ya Aba Ubaidah la adnattuhu innama nafirru min qadarillah ila qadarillah. Wahai Abu Ubaidah, bukannya kita itu takut sama penyakit taun itu tidak. Umpama yang ngomong ini bukan engkau, maka aku akan hajar dia, aku akan hukum dia. Kita ini lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Lari kita kembali ke Madinah ini adalah lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Artinya apa di sini? Kalau memang sudah jelas ada penyakit yang berbahaya, maka kita juga diperintah Allah untuk jaga diri. Jangan konyol. Sudah jelas kok ada taun itu berbahaya dan belum masuk, ya lebih baik balik. Kecuali sudah di dalam daerah itu, ya sudah pasrah sama takdirnya Allah. Tapi ini kan belum kena, maka kita cari takdir Allah yang lain. Kita kembali pun itu takdirnya Allah. Kita masuk takdir Allah, kita kembali ke Madinah. Saya dan rombongan mau kembali ke Madinah, ini juga takdirnya Allah. Kita dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain, dan kita disuruh oleh Allah untuk waspada, menjaga diri. Jangan mentang-mentang semua dari Allah, penyakit ya dari Allah, udah tidak apa-apa. Itu namanya konyol. Jangan jadi orang konyol, juga jangan jadi orang yang mudah atau terlalu khawatir. Terlalu khawatir jelek, terlalu takut sama segala sesuatu jelek, dan terlalu berani sampai jadi orang tanpa perhitungan, akhirnya jadi orang konyol juga dilarang sama Nabi SAW. Ya, jadi di sini tanamkan manfaat, yang bisa memberi manfaat, yang bisa memberikan bahaya, semuanya tidak ada kecuali hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita tanamkan ini, kita akan jadi hamba yang tidak sembarangan, tidak konyol, dan tidak juga jadi hamba yang terlalu takut dengan segala sesuatu, akhirnya jadi depresi dan stres. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang menanamkan di hati kita ini, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar dalam segala tindakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga semuanya yang hadir, kita semua dijadikan umatnya Nabi yang bisa membahagiakan Nabi dunia sampai akhirat. Kita dijaga oleh Allah, keluarga kita jadikan keluarga, anak-anak kita jadikan anak-anak yang saleh salehah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membahagiakan kita berkumpul dengan semua keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai di dunia, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak juga mengumpulkan kita dan keluarga kita beserta orang-orang yang kita cintai lagi, berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang lebih indah daripada dunia ini, setelah umur panjang, sehat walafiat, diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allah.